Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kanvas refleksi mengikuti keteladanan, sintesis pengalaman PPL, analisis kasus, dan implementasi pembelajaran sosial emosional PSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Mas Ahdan, 2 Bella, 3 Lucy, 4 Lutfi, 5 Nurul, dan yang keenam ada Vicky. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi kami pada lembar kerja 2.1, yaitu pengalaman kami saat di bangku sekolah, berdasarkan pengalaman kami selama melaksanakan PPL. Dari pengalaman tersebut, kami tidak hanya mendapatkan pengalaman mengajar, tetapi juga belajar mengenai pengelolaan kelas, komunikasi, kerjasama, pengelolaan emosi, serta pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan sekolah. Di sini, hal yang kami banggakan dari sekolah, kami berperan aktif dalam ekstrakurikuler, integritas sukses sebagai pembina upacara dan pramuka, kemudian kami juga momen epifansi siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi saat pembelajaran kami tidak hanya fokus mengajarkan materi, tapi kami menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada adaptasi siklus, keberhasilan mengondisikan kelas yang heterogen. Dari kelas yang siswanya beraneka ragam, kami bisa mengkondisikan. Tantangannya dari selama PPL ini, yang pertama yaitu manajemen kelas emosional, mengelola siswa aktif tanpa terpancing emosi dari diri kami sendiri. Jadi saat pembelajaran berlangsung, kami mengelola emosi kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu manajemen waktu, dinamika pendampingan individual yang memperpanjang RPP atau RPM. Itu merupakan tantangan kami selama melaksanakan PPL di sekolah. Selanjutnya. Kemudian ada resolusi konflik harian dalam ekosistem sekolah, yaitu ada konflik antar murid. Faktanya hanya perbedaan pendapat, bercanda berlebihan, saling mengganggu. Di situ tindakan guru tidak langsung menghukum, namun membantu siswa mengenali emosi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian dari konflik murid dan guru, faktanya saat di sekolah adanya pelanggaran aturan, kurang fokus dan sulit diarahkan. Tindakan guru pada saat itu yaitu ketegasan yang mendidik, menjaga ketenangan emosi, regulasi diri agar ketegasan tidak menjadi kemarahan. Kemudian dari konflik komunitas dan ekosistem, faktanya minim. Konflik antar guru terbangun kerjasama via upacara atau pramuka. Kuncinya di situ karena kami komunikasinya lancar, saling menghargai peran, dan orientasi pada pelayanan siswa yang terbaik. Jadi untuk komunitas dan ekosistem, minim konflik yang terjadi selama kita PPL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ujian dilema etis kasus kehilangan uang SPP, di mana yang pertama yaitu siswa melapor kepada guru kehilangan uang SPP dalam keadaan gemetar dan menangis. Kemudian setelah guru mendapatkan laporan tersebut, guru melakukan penggeledahan secara tertutup. Pertama, guru menggeledah tas, dan kemudian guru melakukan penggeledahan saku terhadap setiap siswa tersebut. Kemudian, momen ketiga yaitu guru menemukan amplop di dalam saku seorang siswa. Dalam menanggapi hal tersebut, guru tersenyum lega, berbisik lirik kepada siswa tersebut bahwa, "Nak, jangan diulangi lagi ya." Kemudian, yang keempat yaitu
perlindungan identitas. Guru mengumumkan bahwa amplop ditemukan di bawah meja untuk mencegah adanya kecurigaan dan bullying. Kemudian, yang kelima yaitu 20 tahun kemudian, siswa pelaku sukses dan menjadi jujur. Berterima kasih karena guru menyelamatkannya dari amukan ayah dan tidak menghancurkan masa depannya. Dari kasus tersebut, saya setuju dengan keputusan guru tersebut. Terutama, guru mampu menyelesaikan masalah tanpa mempermalukan murid yang melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, mengurangi keputusan keadilan versus perlindungan identitas. Prinsip pemisah. Perilaku salah, behavior, tetap dikoreksi dengan batas tegas, yaitu dengan guru mengatakan jangan diulangi lagi. Kemudian harga diri, dignity, yaitu tetap diulangi dengan tidak dipermalukan di depan umum. Kemudian ada fleksibilitas kontekstual. Apakah tindakan ini berlaku mutlak? Tidak. Sikap guru tidak bisa dijadikan template statis. Guru harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas masalah dan latar belakang emosional siswa. Tujuan utamanya yaitu untuk mengubah kesalahan menjadi ruang belajar, bukan sekedar menjatuhkan hukuman secara permanen. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, navigasi dilema melalui kuadran EMC2. Empati, melihat murid bukan sebatas kesalahannya, melainkan sebagai individu dengan kerentanan emosional. Bukti kasus, memahami kepanikan korban sekaligus ketakutan pelaku. Mindfulness, atau berkesadaran penuh, mengontrol respon diri agar keputusan tidak diambil berdasarkan kemarahan mendadak. Bukti kasus, merespon dengan senyum lega dan bisikan, bukan amarah yang reaktif. Compassion atau kasih sayang, menjaga jarak emosional untuk menentukan solusi terbaik tanpa membiarkan kesalahan terjadi. Bukti kasusnya, tetap memberikan batasan dan melihat dan nasihat personal. Critical inquiry, penyelidikan kritis, tidak tergesa-gesa, memberi label sebelum observasi utuh. Bukti kasus, melakukan penggeledahan sistematis tanpa praduga publik. 3 pilar pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada caring relationship, kepedulian, meliputi dasar pembelajaran, membuat murid berani mengeksplorasi, bertanya, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Emotional climate atau iklim emosi, suasana hati mempengaruhi penerimaan materi. Lingkungan yang kondusif mendorong siswa menikmati kelas. Goal orientation atau tujuan dan pemecahan masalah. Tujuan yang jelas memberikan energi atau motivasi. Jika guru dan siswa memahami fungsi aktivitas, proses belajar menjadi bermakna. Tantangan lapangan. Ya, kita realita di SDN Johor 3 Modul 8. Kita mulai dari gejalanya. Peserta didik menunjukkan motivasi belajar yang sangat rendah dan sikapnya yang pasif. Kemudian kita melakukan pendekatan konvensional, memaksa tidak boleh memaksa siswa mengikuti pelajaran atau langsung memberikan label negatif. Kita masuk PSE dengan pendekatan personal,
mendengarkan alasan tanpa menghakimi, memberikan nasihat lembut dan dukungan motivasi. Kemudian muncullah kesadaran baru, murid menjadi teladan, menuntut kemampuan mengelola diri sebelum mencoba mengelola emosi orang lain. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Lutfi. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi strategi pengembangan diri, siklus refleksi. Yang pertama, ada observasi mikro, mengamati perilaku spesifik siswa selama RPP berlangsung. Kemudian yang kedua, ada penyesuaian adaptif, mengubah metode menjadi lebih menarik atau pendekatan personal real time. Kemudian yang ketiga, ada refleksi mandiri, mengevaluasi pasca mengajar, respon siswa, manajemen emosi sendiri. Yang keempat, ada umpan balik eksternal, dengan cara membuka diri terhadap evaluasi dan masukan dari guru pamong, dosen, dan rekan sejawat. Kemudian ada ekosistem pembentuk keteladanan. Yang pertama, integritas guru. Guru menginternalisasi keteladanan seperti sabar, peduli, dan bertanggung jawab karena didukung oleh sistem di sekitarnya. Yang kedua, budaya sekolah yang positif karena lingkungan kerja yang mencontohkan nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa dengan cara suportif, terbuka, dan pemberian apresiatif. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi rekan sejawat dan pelatihan. Ruang berbagi pengalaman antar guru, diskusi, solusi, dan penyediaan pelatihan PSE profesional dari institusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Vicky. Baik, untuk selanjutnya ada inspirasi atau layar lebar menarik benang merah agen perubahan. Yang pertama dari film Laskar Pelangi, yaitu fokus keteladanannya yakni semangat pantang menyerah dan kepercayaan pada potensi. Untuk esensi PSE-nya, kesabaran tanpa batas menghadapi keterbatasan fasilitas, guru sebagai sumber optimisme hidup. Selanjutnya, Negara Lima Menara, yakni fokus keteladanan, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Untuk esensi PSE-nya, membentuk motivasi diri yang kuat, membangun goal orientation, guru sebagai arsitek karakter. Selanjutnya ada dari sekolah rimba, dengan fokus keteladanan, adaptabilitas tinggi, dan empati kultural. Untuk esensi PSE-nya, kesadaran sosial menyeluruh, fleksibilitas metode demi menjangkau kebutuhan unik siswa. Selanjutnya ada anatomi keteladanan, dimulai dari aksi mikro. Keteladanan tidak selalu menuntut tindakan heroik yang besar. Ia diukir setiap hari melalui konsistensi aksi-aksi mikro atau aksi-aksi kecil. Yang pertama, dari persiapan. Persiapan adalah menyiapkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ada keteladanan hati, yaitu kerendahan hati, keberanian seorang guru untuk meminta maaf atas kesalahan. Selanjutnya ada regulasi emosi, memilih refleksi diri daripada menyalahkan siswa. Selanjutnya ada validasi, mendengarkan aktif dan memberi ruang berpendapat. Selanjutnya juga ada waktu, datang tepat waktu dan menepati janji. Selanjutnya ada kesimpulan, cermin transformasi.
Pembelajaran sosial emosional PSE bukan sekedar materi untuk diajarkan, melainkan lensa untuk mengenali diri, yaitu transformasi personal. PSE membantu guru mengelola diri terlebih dahulu sebelum memfasilitasi emosi siswa. Yang kedua ada bahasa tindakan. Nilai sosial emosional tidak cukup ditransfer melalui kata-kata. Ia menular melalui tindakan sehari-hari. Yang ketiga, guru sebagai kompas, yakni bekal kemampuan mengenali diri dan membangun hubungan positif adalah fondasi utama untuk mendidik dan menginspirasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Bella Rusdiana. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.